Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuner. Kita jumpa lagi di program Menuju 2024. Nah, kali ini kita kehadiran tamu yang luar biasa dengan Pak Rianto. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Beliau adalah Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Bulungan. Nanti kita akan bincang-bincang mengenai persiapan Partai Golkar, kira-kira strategi-strategi apa yang nanti akan dilakukan menghadapi pemilu 2024, meskipun masih 2 tahun lebih, tapi tak terasa tahu-tahu udah 2023-2024 nih Pak Rianto. Oke, Pak Rianto, terima kasih sudah hadir di studio Tribun Kaltara. Ini mungkin pertama kali Pak Rianto hadir di sini. Pak Rianto adalah Ketua DPD Partai Golkar periode 2021-2026, Pak ya. Oke, sekarang menjabat di anggota DPRD Kabupaten Bulungan. Pak Rianto mungkin bisa apa sih yang sudah disiapkan oleh teman-teman Partai Golkar menghadapi pemilu 2024 ini, Pak Rianto? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terkait untuk persiapan Golkar untuk menghadapi pemilu 2024, terutama pemilu legislatif di Kabupaten Bulungan, untuk Partai Golkar sendiri, kami selaku Ketua DPD Golkar Bulungan telah beberapa mengadakan persiapan, terutama dari infrastruktur partai. Kita siapkan dari tingkat kabupaten maupun kecamatan serta sampai desa, itu coba kami persiapkan. Itu kemudian untuk persiapan masalah pencalekan, terutama kami juga mencoba membuka kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bulungan dan juga terutama kepada kader internal, itu juga kami sudah coba musyawarahkan. Mudah-mudahan untuk pemilu 2024 secara internal kami sudah siap. Iya. Sudah siap. Di 2019 atau sekarang ini kan Golkar mendapat 3 kursi di DPRD Bulungan, Pak. Kira-kira ke depan target lebih atau mungkin minimal bertahan, Pak? Iya, kalau target otomatis sebagai partai pasti ingin menang ya. Tetapi dari kami sendiri Partai Golkar Kabupaten Bulungan ya menginginkan dari setiap dapil itu berusaha untuk bisa menambah kursi. Itu. Nah, untuk persiapan itu tentunya kita mencari kader-kader internal yang terbaik tentunya itu yang kita coba persiapkan. Nah, selain caleg-caleg yang mungkin sudah duduk di DPRD, tentunya kita juga akan merekrut caleg-caleg baru, Pak, terutama kalangan milenial. Nah, apa itu juga Golkar akan dilakukan, Pak? Karena kan kalau 2024 adik-adik kita di SMA, SMK kelas 2, kelas 3 nanti pasti sudah punya hak pilih yang jumlahnya cukup luar biasa banyak, Pak. Tentu itu juga menjadi bagian target kami di Golkar, bahwa memang pemilih milenial ini sangat punya peluang dan punya potensi. Ini justru memang kami coba perekrutan, terutama melalui pendaftaran sebagai anggota anggota Golkar. Itu kemudian kita coba gandeng, kita sosialisasikan, kita berikan penjelasan dari konsolidasi di tiap kecamatan maupun desa. Kami coba itu untuk pendekatan di wilayah untuk milenial. Nah, seperti apa, Pak, kira-kira program atau strategi Golkar untuk ibaratnya menarik pemilih-pemilih muda ini supaya tertarik untuk bergabung dengan Golkar, Pak? Nah, kalau untuk supaya ada respon, ada ketertarikan untuk Partai Golkar, tentunya kita memang hanya dari pendekatan.
terutama kita menggerakkan melalui mungkin momen-momen olahraga, mungkin melalui kegiatan senam dan sebagainya, itu kami Golkar sudah kami lakukan itu. Termasuk sekarang kan daerahnya digital, artinya seperti yang kita lakukan seperti ini kan sosialisasi melalui media sosial, Pak. Baik itu di YouTube, di Instagram. Nah, apakah Golkar juga sudah mulai untuk intens melalui itu, Pak? Oh, sudah. Kami juga mencoba melalui media sosial juga, melalui akun di Golkar itu sendiri. Kami punya ada 3 dari Facebook, kemudian ada Instagram, kemudian dari kami sendiri dari pengurus itu sudah coba rata-rata punya itu gitu. Nah, jadi melalui itu juga kita menjaring juga begitu. Kembali ke target kita milenial, Pak. Kalau dari struktur kepengurusan yang di era Pak Rianto ini berapa persen sih mengakomodir kaum muda gitu? Iya. Kalau untuk kepemudaan itu hampir sekitar 60% itu pemuda, milenial, itu. Kalau yang untuk unsur di pimpinan itu unsur yang senior, semuanya hampir boleh dibilang 60% itu milenial. Oke. Kalau dari pengalaman kemarin, Pak, kalau dari dapil-dapil yang ada, kita kan ada di 3 dapil ya. Iya. Yang kira-kira menjadi basis Golkar yang cukup kuat itu di basis dapil mana, Pak? Golkar itu hampir semua dapil merata. Iya. Karena respon masyarakat juga tinggi. Kebetulan ini pimpinan Golkar kan ada puncuk pimpinan menjadi bupati ya. Ini saya sangat menjadi magnet tersendiri untuk Partai Golkar itu sendiri gitu. Mengingat pemilu yang sebelumnya itu juga Golkar pasti kalau tidak pemenang ya nomor 2 kan begitu. Artinya itu termasuk mendominasi lah ya. Untuk masyarakat Kabupaten Bulungan ini saya juga cukup bangga dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat bahwa Partai Golkar ini masih di hati masyarakat. Betul ya. Nah, dengan kelebihan Pak Sarwani yang Ketua DPD 1 Provinsi, tentunya juga tadi sampai menjadi magnet. Nah, kira-kira apa, Pak, yang kira-kira yang punya nilai jual yang mungkin dari Golkar Bulungan sendiri menjadi daya tarik tadi untuk merekrut pemilih di masyarakat? Kalau untuk daya tarik itu sendiri ya, tentu berkaca dari DPRD yang ada ya, yang menjadi yang calon legislatif menjadi DPRD itu. Bagaimana itu mungkin perjuangan entah itu ke masyarakatnya, mungkin kan partisipasinya di masyarakat, itu loyalitas di masyarakat, itu juga memang bagian dari terpenting juga itu. Itu. Apakah itu juga nanti meminta para caleg itu supaya terjun langsung ke masyarakat, memberikan edukasi, menyampaikan program-program yang sudah dilakukan oleh caleg-caleg yang sudah terpilih maupun yang akan dilakukan oleh caleg-caleg yang nantinya? Itu tentu bagi caleg yang terpilih, terutama yang saat ini duduk di legislatif, itu pasti secara berkala itu turun ke lapangan, terutama turun di masyarakat. Itu setiap kalau di DPRD ini justru di 4 bulan sekali, pada waktu reses itu kan sekalian kan begitu. Jadi di situ dia untuk menjelaskan, mensosialisasikan kepada masyarakat. Oke. Nah, kalau kita melihat, Pak, dinamika politik kita tarik dari nasional yang Golkar sendiri sudah membentuk semacam koalisi ya, ada Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan P3. Nah, apakah nanti juga ada instruksi dari DPP turunannya ke level provinsi dan kabupaten kota gitu, Pak? Nah, kalau untuk KIB itu sendiri memang dari pusat sudah dideklarasikan instruksi yang sudah disampaikan secara langsung bahkan dalam
Rakornis kemarin di Balikpapan juga seperti itu, terutama khusus untuk pemilihan presiden ya. Nah, itu kalau untuk pemilihan legislatif itu belum sampai ke sana. Tapi kan nanti kan kurang lebih juga bersama dengan pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Nah, apakah itu juga akan diikutin, Pak? Atau mungkin juga ada sinyal-sinyal misalkan karena pusat sudah ada koalisi dengan PAN dan P3, nanti juga misalkan di Bulungan juga akan itu seperti itu. Iya, kalau untuk saya rasa itu belum sampai ke sana karena belum kami terima itu, tapi secara eksklusif kami memang sudah disampaikan. Gitu. Oke Pak, kembali kepada persiapan kita di 2024. Tadi misalkan sudah akan menyiapkan caleg-caleg ya, caleg-caleg baik itu dari kalangan milenial dan caleg yang sudah ada. Nah, kira-kira strategi apa lagi Pak yang sekarang sudah 3 kursi minimal kan nanti akan merebut pemenangan di 2024 Pak? Iya. Kalau untuk strategi ini ya memang caleg itu mempunyai strategi sendiri-sendiri biasanya, betul. Kan. Tapi kalau untuk secara umum di partai tentu harus sering turun ke lapangan itu saja sebenarnya. Kalau secara umum ya kan. Minimal ini menjadi semacam tip sama caleg-caleg muda kalau mau terpilih ya tadi harus mau terjun ke lapangan. Iya, terjun ke lapangan. Kemudian yang kedua istilahnya pendekatan itu kan biasanya di personal, turun masing-masing, itu juga secara berkelompok, juga kan begitu. Karena partai ini di dalam itu sendiri kan sesama caleg biasanya kan bersaing ya kan begitu. Meskipun itu tetap bersatu, kan begitu. Toh kalau dapat suara Golkar juga yang dapat. Gitu, disitulah memang seharusnya yang dilakukan. Begitu. Tapi kan sekarang kan ada orang kadang pesimis, nggak ada duit nih, takut pasti kalah. Nah, apakah itu juga itu menjadi tantangan sendiri bagi internal Golkar atau seperti apa, Pak? Berdasarkan pengalaman saya, sebenarnya kadang iya juga itu, tetapi kita juga berusaha untuk ke masyarakat itu tidaklah sampai yang dipikirkan tuh hanya kepada istilahnya finansial itu. Karena ketokohan ini juga penting kan begitu. Ke tingkat pendekatan juga penting. Saya kira itu bisa dipatahkan melalui pendekatan. Ketika orang itu sudah dekat, saya yakin pilihan itu tidak ke lain. Gitu. Mungkin kalau finansial lebih untuk operasional, oke Pak ya. Pasti. Tapi kalau finansial untuk ibaratnya kayak semacam politik dagang, kamu tak kasih, kamu nyebut saya, mungkin menurut Pak Rianto seperti apa? Menurut saya kurang pas itu, kurang pas dan kurang bagus sebenarnya untuk pembelajaran demokrasi ya. Saya kira pendekatan itu lebih penting itu, lebih utama menurut saya. Berarti kuncinya adalah pendekatan bagaimana caleg bisa mengambil hati masyarakat pemilih gitu ya. Itu kuncinya, pendekatan kepada masyarakat. Ini menarik Pak, artinya gini, kita kan juga sosialisasi ini sebagai edukasi politik tadi. Jangan sampai masyarakat selalu beranggapan bahwa kamu datang bawa apa kan gitu, tapi lebih bagaimana dia menjual program, seperti itu Pak Rianto. Ini program-program ditawarkan nanti ketika nanti duduk di DPRD. Karena kita ini kan kalau caleg ini intinya kan mewakili masyarakat. Artinya apa? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya apa? Di situ ada keterkaitan antara masyarakat dan calon. Calon ini untuk mewakili. Nah, di situ yang harus kita jelaskan, mewakili masyarakat. Jadi masyarakat harus bersatu. Silahkan pilih. Karena kami menjadi calon ini untuk mewakili masyarakat atau bapak-bapak, ibu-ibu, kan begitu. Betul. Ya kan? Dengan begitu pendekatan secara itu saya yakin lama-kelamaan akan terbuka bahwa bukan satu-satunya dari money politik ya itu, tetapi dari penjelasan kita bahwa kami ini turun terpanggil untuk mewakili bapak ibu.
Artinya meyakinkan betul masyarakat memilih itu karena apa, alasannya apa gitu kan. Saya ingin menjadi wakil dari Bapak Ibu. Kan gitu kan istilahnya. Nah sekarang kembali Pak, kalau dulu mungkin Pak Rianto seperti itu. Nah sekarang setelah duduk, biasanya kan nagih janji nih Pak, gitu. Bapak turun ke bawah ke masyarakat, pasti nagih-nagih. Bagaimana Pak Rianto menunjukkan bahwa ini loh, yang dulu Ibu memilih saya tuh nggak rugi karena saya sudah ini sudah itu. Seperti apa Pak Rianto? Ya kalau saya begini. Jadi antara istilahnya bilang janji tadi ya, saya sebenarnya tidak pernah memberikan janji. Komitmen lah. Saya hanya memberikan komitmen bahwa saya siap menjadi wakil masyarakat. Artinya wakil masyarakat ketika ada aspirasi yang disampaikan, mari kita sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang dalam arti seperti ini. Kadang berjuang itu tidak bisa yang menjadi dewan itu sendiri, enggak. Betul. Karena ada kerjasama. Jangan sampai berjuang katakanlah ada usulan apa, aspirasi apa. Ya mari kita sama-sama kan begitu perjuangkan gitu. Karena tanpa dukungan dari masyarakat, kami juga selaku yang duduk juga tidak berarti apa-apa. Ya betul. Ini juga perlu pemahaman kepada masyarakat bahwa kebijakan itu ada dua. Lembaga eksekutif dan legislatif. Mungkin dari satu sisi Pak Rianto sudah memperjuangkan, tapi kalau eksekutif tidak memberikan juga repot. Nah, kadang juga bagi kami masyarakat kadang juga tanda tanya Pak. Apakah benar nih misalkan dijanjiin nanti misalkan saya sudah duduk nanti tak bangunkan jalan. Nah, itu kan juga pertanyaan nih bahwa nanti diperjuangkan di aspirasi memang benar. Seperti itu kira-kira Pak gambarannya ketika orang duduk di dewan gitu ya. Ya, kita ini hanya berjuang gitu nah. Karena pihak eksekusi adalah pemerintah daerah. Atau eksekutif kan begitu. Bukan dewan kan begitu. Itu masalahnya juga di situ. Jadi kami ini memang betul-betul kepanjangan apa istilahnya kepanjangan lidah lah ya, kan penyambung lidah dari masyarakat. Jadi masyarakat pinginnya apa kita sampaikan, itulah yang kita perjuangkan. Lah perjuangan juga tidak bisa sendiri, kan begitu. Dengan sesama juga yang duduk, dengan juga dari masyarakat itu sendiri. Kan gitu. Artinya apa? Ada dorongan dari masyarakat yang kuat. Itu yang kita sampaikan. Kita yakinkan kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah melihat. Memang inilah yang prioritas kan begitu. Betul. Nah itu. Jadi bukan mesti apa wis janji begini terus nanti kita bangun. Wah, itu sangat keliru sebenarnya. Simsalabim. Nah, ini menarik juga Pak. Artinya ini juga sekali lagi memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak serta-merta dewan itu tadi ketika minta kemudian dikasih langsung. Yang kedua juga yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai semua selalu dihitung dengan nilai uang. Pak, mungkin ini terakhir untuk menegaskan kembali dengan gambaran nanti mungkin partai politik itu semakin banyak. Ada partai yang sudah lama, ada partai-partai baru. Seberapa optimis Pak dengan 3 kursi yang ada, atau mungkin berapa target yang Golkar raih nanti di 2024 Pak? Tumbulungan. Iya, kalau untuk pemilu legislatif 2024, Partai Golkar optimis untuk meningkatkan kursi yang ada dari setiap dapilnya. Itu yang kita coba persiapkan. Kemudian untuk persiapan itu insya Allah pada saat ini pun sudah siap 100%, baik secara administrasi untuk menghadapi verifikasi parpol di KPU daerah masing-masing kami sudah siap 100%. Kemudian untuk pencalekan sedang berjalan, gitu. Baik dari internal maupun eksternal kami sudah siapkan. Artinya yang caleg yang sudah ada dan kemungkinan akan menambah atau merekrut caleg-caleg baru dari luar, gitu Pak ya, yang punya potensi tentunya. Oke Pak, sebelum kita akhirin mungkin ada apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat khususnya Bulungan, Kaltara? Kampanye dikit boleh, silakan Pak. Terima kasih. Pada hari ini kami diundang dari Tribun Pak ya, dari Tribun Kaltara. Semoga dari wawancara ini bisa dilihat ke masyarakat luas bahwa Partai Golkar
siap menghadapi pemilu legislatif tahun 2024. Semoga masyarakat Kabupaten Bulungan tetap di hati Partai Golkar. Indonesia, Golkar, Golkar Indonesia. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Rianto. Assalamualaikum. Demikian Tribuner bincang-bincang saya dengan Pak Rianto, Ketua DPD 2 Partai Golkar Bulungan yang luar biasa. Next kita akan diskusi kembali karena pemilu masih cukup panjang, tapi minimal kita pengen tahu seberapa persiapan partai-partai di Bulungan khususnya menghadapi pemilu 2024. Kita akan jumpa lagi dengan partai politik yang lain. Terima kasih, mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.